Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat-nikmatnya yang Allah selalu memberikan kepada kita, iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga di pagi ini waktu duha ini kembali kita dibersamakan dalam majelis ilmu setelah sekian lama. Berapa tahun? Hampir 2 tahun ya. Alhamdulillah hari ini kita ngaji lagi. Yang mudah-mudahan dengan ngaji ini corona segera berakhir, amin. Semuanya sehat walafiat, tidak ada yang terpapar, dan mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat, dan kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bunda semua yang Anda muliakan, pimpinan majelis ta'lim at-taqwa, pengurus dan seluruh jamaah rahimakumullah, bunda-bunda hajjah salihah ahlul jannah, amin. Hari ini bulan Rabiul Awal ya, masih bulan Rabiul Awal. Karena itu pada kesempatan ini kita ingin mencoba menggali tentang pentingnya kita mengenal Rasulullah, meneladani Rasulullah, sehingga kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Karena bulan Rabiul Awal itu di antara keistimewaannya ada 4. Pertama, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tepatnya di hari Senin waktu subuh tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu itu belum ada penanggalan ya, dan ketika itu saat Raja Abrahah menyerang, ingin menghancurkan Ka'bah melalui pasukan gajahnya yang Allah abadikan dalam surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro
kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihi jaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Makanya disebut tahun gajah. Ada tetangga saya ikut-ikutan karena istrinya lahir pada tanggal 12. Waktu lahir ya disebut tahun apa katanya? Disebut tahun semut. Kenapa tahun semut? Karena di rumahnya banyak semut. 12 Rabiul Awal tahun semut, aneh-aneh aja ya. Ibu-ibu rahimakumullah, itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, wafatnya Rasulullah pun sama di bulan Rabiul Awal. Tanggalnya juga sama, harinya juga sama. Hari Senin 12 Rabiul Awal, tahunnya yang berbeda. Tahun 11 Hijriah, pada usia 63 tahun. Lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Nah ya Bu. Dan waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya cintanya kepada kita luar biasa. Yang disebut bukan istrinya, bukan anaknya, tapi yang disebut adalah kita umatnya. Ummati, ummati, an-nisa, an-nisa. Wanita, wanita. Itu yang Rasulullah sebutkan sebelum wafatnya, yang disebutnya saking cintanya kepada kita umatnya. Peristiwa yang ketiga di bulan Rabiul Awal ini adalah di mana kakek beliau, siapa Bu? Abdul Muthalib, wafat di bulan Rabiul Awal. Cuma tanggalnya yang berbeda. Cuma wafatnya memang di bulan Rabiul Awal. Kemudian peristiwa yang keempat, peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Karena itulah bulan Rabiul Awal ini kita memperingati dengan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, saya tanya, di antara kita ibu-ibu di sini lebih cinta Nabi apa suami? Benar. Jujur. Cinta Nabi apa cinta suami? Cinta suami. Kalau orang cinta Nabi pasti cinta suami. Kalau cinta suami belum tentu cinta Nabi. Tuh, iya. Makanya lebih baik kita cinta Nabi. Pasti cinta sama suami. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian cinta kepadaku, ikuti aku. Ibu rahimakumullah. Ya mari kita lihat sejarahnya dulu ya, riwayat sirah nabawiyah mulai dahirah sampai wafatnya. Kita mengulangi lagi nih Bu, supaya dengan mengulang ini semakin kecintaan kita kepada Nabi semakin erat. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah wafat Abdullah. Ya, di tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Ayahnya namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'an bin Ghalib bin Fahr ya bin Quraisy bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan terus bin Ismail dan bin Ibrahim alaihissalam. Itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum hafal, makanya baca. Itu keturunan Rasulullah tuh. Makanya kalau bisa, Bu, Bunda, coba lihat ke atas. Kita ini keturunan siapa? Kalau bisa sih sampai 7. Sampai berapa, Bu? Ya, Ibu kira-kira sampai berapa? Ingat. Ibunya, ayahnya, terus sampai ke 7 gitu. Ya. Paling cuma kakek doang ya. Sampai uyut doang. Usahakan begitu. Anak saya pesantren di Tahfizul Al-Quran, pesantren Tahfizul Quran Al-Mustaqimiyah, diperintahkan oleh gurunya, oleh kiainya, tolong nak, atas santrinya disampaikan, disuruh mencari keturunan sampai 7 katanya. Ayah kamu siapa, kakek kamu siapa, ibu kamu siapa, nenek kamu, terus sampai 7. Masya Allah. Kenapa? Karena anak yang hafal Quran itu bisa
memberikan syafaat bagi ketujuh keturunannya. Amin ya Allah. Kemudian ibunya Rasulullah namanya Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya. Nanti juga kembalinya ke Ismail dan ke Ibrahim alaihissalam. Allah Akbar. Itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usia 6 tahun ditinggalkan, ya, ibunya telah meninggal dunia. Karena itulah Rasulullah disusui oleh ibu susunya. Yang pertama Suwaibah, budak dari Abu Lahab, dan yang kedua Halimatus Sa'diyah yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Abdul Muthalib, ya, kakeknya wafat, lalu diasuh oleh Abu Talib. Di usia 9 tahun diajak oleh Abu Talib berniaga ke Syam, ke Syria. Beliau berjumpa dengan Bukhairah, seorang ahlul kitab. Beliau mengatakan, Bukhairah ini kepada Abdul Muthalib, jaga anak ini. Saya melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada anak ini. Allah Akbar. Karena beliau membaca dalam kitab Taurat Injilnya, yang dia baca dia pahami bahwa ada tanda-tanda kenabian pada anak ini. Itu kata Bukhairah kepada Abdul Muthalib, kakek beliau, dalam perjalanan menuju Syam ke Syria untuk berniaga. Kemudian di usia 25 tahun beliau memberanikan diri meminang, ya, pimpinannya, perusahaannya, yaitu seorang wanita bangsawan, Khadijah binti Khuwailid, yang waktu itu usianya 40 tahun. Dan Khadijah ini adalah janda yang sudah menikah 2 kali, yang sudah wafat suaminya keduanya. Ya, janda. Suami pertama wafat, suami kedua wafat. Kemudian di usia itulah Rasulullah menikah dengan mas kawin 100 ekor onta dan 400 dirham. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar 5 miliar. Di sini di Sawangan Elok ada nggak yang menikah dengan mas kawin 5 miliar? Ada. Ya Allah, berarti Rasulullah kaya sekali. Iya, kaya sekali. Kenapa bisa kaya? Karena beliau sejak muda mendapatkan gelar Al-Amin. Kejujurannya, tidak pernah berdusta, amanah, jujur. Itulah yang menyebabkan perusahaan Khadijah semakin hari semakin berkembang pesat. Ya, di antaranya karena kejujurannya dalam berbisnis. Kemudian banyak masyarakat Arab ketika itu menitipkan barangnya. Karena kalau dititipkan kepada Muhammad Al-Amin tidak pernah berkurang, tidak pernah rusak, kalau rusak pun diganti. Nitip emas, nitip berlian, nitip onta, nitip barang-barang berharga. Itulah yang membuat Rasulullah dijalankan menjadi bisnisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di usia 25 tahun. Di usia 35 tahun terjadi banjir besar. Ka'bah waktu itu banjir besar. Kemudian Hajar Aswad jatuh ke bawah. Inilah yang membuat semua para pimpinan, kepala suku ribut. Karena dia merasa paling layak, paling berhak untuk menempatkan Hajar Aswad ke tempat semula. Nah, pada ribut, hampir-hampir terjadi perang antar suku. Karena itulah para kepala suku mengatakan, kita mengenal ada seorang pemuda yang kita berikan gelar Al-Amin, jujur, amanah, bijaksana, cerdas. Ayo kita minta petunjuknya bagaimana supaya tidak terjadi perang antar suku dan Hajar Aswad menempati ke tempat semula tanpa ada perang suku. Kemudian Muhammad waktu itu Rasulullah masih muda, 35 tahun, meletakkan sorbannya. Kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah, semua kepala suku memegang, ya, ujung daripada sorbannya dan menempatkan kepada tempat semula Hajar Aswad. Tidak ada yang ribut, semuanya ridho, semuanya puas dengan keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Baru umur 35 tahun. Kemudian Rasulullah bertahanus, berdiam diri di Gua Hira. Usia 40 tahun malaikat Jibril datang.
memberikan wahyu dan menetapkan sebagai nabi dan rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Usia 40 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Di usia 50 tahun Khadijah istri beliau yang membantu perjuangan dakwah beliau wafat. Itulah yang membuat goncang secara psikologis Rasulullah. Rasulullah itu bermonogami selama 25 tahun. Dari 25 sampai 50 tahun Rasulullah hanya punya satu istri dengan Khadijah. Saking cintanya beliau pernah punya niat tidak nikah lagi. Tapi Allah perintahkan menikah di usia 51 tahun. Jadi 1 tahun beliau pernah menjadi duda. Ya. Kemudian beliau menikah dengan istri-istri yang berikut, yang akhirnya dijumlahkan sekitar, riwayatnya ada 2 nih. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13. Siapa namanya? Yang pertama Khadijah, ini yang istri yang hanya 1 ya. Yang kedua Saudah binti Jam'ah. Saudah ini usianya 70 tahun, anak 12. Saudah ini hitam karena orang Sudan, legam, anak 12, umur 70 tahun. Kira-kira kalau suami ibu menikah lagi dengan usia 70 tahun, anak 12, orangnya hitam gemuk, setuju nggak Bu? Ridho nggak? Ikhlas nggak Bu? Nggak juga. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, istri saya ridho Bu, ikhlas, cuma saya yang nggak ikhlas. Allahu Akbar. Jadi bukan karena nafsu, tapi karena menyelamatkan. Kemudian dengan Aisyah. Nah, Aisyah ini salah satu istri Rasulullah yang masih gadis, anak dari sahabatnya beliau, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, usia 9 tahun. Karena kecerdasan inilah yang membuat Rasulullah tertarik. Ya, siqah, kuat kecerdasannya. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian yang kelima Zainab binti Huzaimah. Yang keenam Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Yang ketujuh Zainab binti Jahsi. Yang kedelapan Juhairah binti Al-Haris. Yang kesembilan Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan. Yang kesepuluh Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Yang 11 Maimunah binti Haris. Yang ke-12 Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini seorang gadis budak hadiah dari Raja Mesir. Jadi Raja Mesir memberikan hadiah. Rasulullah terima hadiah namanya. Apa yang terjadi? Karena senangnya Raja Mesir, Rasulullah menerima hadiah darinya. Raja itu masuk Islam. Rakyatnya ikut masuk Islam. Itulah dakwah. Ini istri Rasulullah yang gadis nih, Maria Al-Qibtiyah. Kemudian yang ke-13 Raihah dengan hormatan Raihah. Itulah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian dari khosais, kekhususan hanya pada Nabi. Umatnya haram melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Kenapa? Karena memang Allah sudah memberikan seperti itu sebagai bentuk keteladanan bagi umatnya. Ada hal-hal yang osais, yang wajib, yang boleh pada diri Nabi, tapi haram pada kita. Seperti Rasulullah wajib sholat malam, kita umatnya hanya sunnah. Rasulullah wajib berkurban, wajib ain, kita hanya sunnah muakkad. Rasulullah wajib sholat duha. Bagi Rasulullah itu boleh nikah dengan kalimat hibah. Kalau kita kan wajib dengan akad nikah. Ya, Rasulullah boleh memilih istri sesuai dengan kehendaknya dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah membuktikan yang dinikahi umumnya adalah janda-janda tua, anak yatim, mengurus fuqara, masakin dan sebagainya. Kemudian putra Rasulullah, putri-putrinya ada 7. 3 laki-laki yang sudah Allah wafatkan sebelum usia 2 tahun.
Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Kemudian Zainab, Fatimah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Inilah ya putra putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terkenal adalah Fatimatuz Zahra ya, yang beliau menikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Sallu ala Muhammad. Inilah tentang sejarah ringkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, kenapa kita mesti meneladani Rasulullah? Karena Rasulullah itu akhlaknya yang luar biasa. Sampai-sampai Allah pun memuji akhlaknya. Akhlaknya itu sampai dipuji oleh Allah. Di antaranya dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam surah ke-68 ayat 4. Engkau Muhammad akhlakmu sangat agung. Akhlak sangat agung. Jadi akhlak baik itu ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya hasanah, yang kedua namanya karimah, yang ketiga namanya paling tinggi azimah, agung. Apa bedanya? Kalau hasanah itu contoh sederhana nih, ibu baik kepada tetangga, tetangga baik kepada ibu. Tetangga pulang dari ziarah, tetangga pulang dari tur bawa oleh-oleh, kita pun begitu, pulang dari mana bawa oleh-oleh, saling berbagi, itu baik. Hasanah, baik, itu biasa, tapi itu berpahala. Yang tingkat menengah namanya karimah, mulia. Ada yang tetangga ini hasut dengki kepada kita. Kita digosipin, kita difitnah, tapi kita sabar, tidak membalas. Kita ridho terhadap apa yang dilakukan oleh tetangga yang hasut, yang suka gibah itu, suka gosip. Tahu bu gosip? Itu membicarakan aib orang lain. Itu biasanya kerjaan bapak-bapak. Kumpul di arisan nunggu anak sekolah, ya bu. Kalau ibu-ibu kan sukanya mancing, ya. Allah Akbar. Balik bu. Allah Akbar. Tuh, itu namanya karimah, mulia. Kita nggak balas. Yang paling tinggi azimah, agung. Apa itu? Orang berbuat jahat, tetangga zolim sama kita, ada aja gitu. Apakah anak kita main kemudian mengotori, orang tuanya yang marah. Kemudian misalnya ada yang hilang kah handphone kah, apakah kita yang disalahin? Wah, pokoknya jahat banget sama kita ya. Kita berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Nah, ini yang susah nih. Jadi istilahnya itu ya, kita lempar. Ada orang yang lempar mangga, kita kasih mangga gitu. Jadi tuba diganti, dibalas dengan susu. Ini Rasulullah lakukan. Beliau mau sholat berjamaah ke masjid, dihina, dicaci maki, diludahi wajahnya. Rasulullah sabar, nggak pernah membalasnya. Ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang itu.